Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Septi. Kali ini kita akan membahas soal mini tryout PPPK PGSD. Ini adalah paket yang C. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video dan belum ngerjain yang soal paket A dan B, nanti linknya ada di deskripsi video ya. Buat teman-teman, aku saranin itu ngerjain dulu dalam bentuk Google Form, nanti baru lihat pembahasannya di YouTube. Jadi sekalian untuk mengukur kemampuan teman-teman, dan tentunya soal-soal di sini udah disesuaikan dengan modul yang guru belajar dan soal-soal review di SIM PKB itu. Soal nomor 1, perhatikan pernyataan berikut ini. Kita langsung ke soalnya aja. Yang merupakan indikator nilai kesadaran berbangsa dan bernegara adalah titik-titik. Jadi intinya sadar ya, kita sebagai warga negara. Nah, apa aja nih indikatornya? Kalau yang pernyataan 1, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tuh kata kuncinya mengamalkan Pancasila. Jadi untuk yang materi ini teman-teman bisa buka modul 2 yang PPKN. Itu nanti ada nilai-nilai ketika pembelaan negara. Ketika bela negara itu ada cinta tanah air, rela berkorban, terus ada kemampuan awal bela negara. Pokoknya di situ teman-teman cek aja, itu lengkap. Nah, di sini aku bahas sekilas-sekilas aja ya, karena emang panjang banget, materinya banyak banget. Nah, kalau yang nomor 1, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah indikator nilai yakin pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kata kuncinya ini, ngamalin Pancasila berarti yakin tuh sama Pancasila sebagai ideologi. Yang kedua, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Di sini itu ada kata kuncinya ya, berpikir sampai berbuat. Ini adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Karena kesadaran berbangsa dan bernegara itu ya meliputi dari pikiran, sikap, dan tingkah laku. Kemudian yang nomor 3, ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang dihadapi negara. Di sini kata kuncinya adalah ulet dan pantang menyerah ya, segini. Ini masuk ke memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi kan kalau bela negara itu ada kemampuan awal. Kemampuan awalnya itu meliputi psikis dan fisik ya. Kalau psikis ya berarti tentang sifat-sifatnya. Ya ulet, disiplin kayak gitu. Kalau fisik ya berarti tentang kesehatan jasmaninya. Kalau yang nomor 4, memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara. Ini ya, peduli terhadap keselamatan. Ini adalah masuk ke rela berkorban bagi bangsa dan negara. Kata kuncinya ini, peduli pada keselamatan. Berarti rela berkorban. Yang nomor 5, setia dan meyakini Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Berarti sama kayak yang tadi tuh, kata kuncinya intinya ini meyakini Pancasila, ya kan? Setia dan meyakini Pancasila. Yang ini sebagai nilai yakin pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kalau yang nomor 6, terus membina kemampuan jasmani dan rohani untuk mampu memberikan yang terbaik bagi negara. Nah, jadi yang tadi aku singgung, kalau untuk yang kemampuan awal bela negara itu kan liputi psikis dan fisik ya. Jadi intinya tentang rohani dan jasmani. Berarti masuk ke ini yang sama kayak tadi. Nomor 7, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara, itu masuk ke kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini intinya ada hak dan kewajiban. Otomatis jawabannya itu yang mana nih? Yang nomor 2 dan yang nomor 7. Jawabannya yang D. Nah, ini adalah materinya ya teman-teman. Teman-teman bisa buka modul 2 halaman 116. Jadi ini teman-teman bisa screenshot atau bisa tulis atau bisa ya sambil dihafalin apa gimana, dipahami gitu ya. Ini untuk yang selanjutnya, indikator rela berkorban dan memiliki kemampuan awal bela negara, ada di modul 2 halaman 117. Kita langsung aja ke soal yang berikutnya. Soal nomor 2. Langkah untuk mendapatkan respon siswa
dengan menata interaksi dengan baik merupakan bagian dari strategi titik-titik. Intinya biar kita dapat respon dengan cara, intinya biar interaksinya baik, ditata interaksinya. Masuk kemana nih? Yang A, perencanaan, perorganisasian, penyampaian, pelaporan, atau pengelolaan. Jadi ini ada di materi modul 1. Modul 1 yang PPKN. Aku juga udah pernah bahas ya di video yang PPKN. Teman-teman bisa cek videonya atau cek modulnya lagi. Jadi dalam metode pembelajaran itu ada 3 strategi. Pengorganisasian sebagai langkah untuk menentukan isi. Jadi kata kuncinya ini yang biru, menentukan isi bidang studi yang dipilih untuk pembelajaran seperti pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah strategi penyampaian. Nah, berarti kalau tadi udah pengorganisasian, setelah itu menyampaikan. Nah, yaitu sebagai langkah untuk mendapatkan respon siswa dengan menata interaksi dengan baik. Dan yang terakhir adalah strategi pengelolaan, yaitu langkah untuk menyiapkan strategi mengelola kelas. Nah, berarti jawabannya udah jelas ya. Jawabannya itu yang C. Soal nomor 3. Aurora dan Alvino adalah sepasang suami istri warga negara Filipina. 1 tahun kemudian mereka pindah ke Kamboja tanpa melepas kewarganegaraan asalnya. Setelah tinggal 1 tahun di Kamboja, mereka dikaruniai anak yang bernama Efran, lahir di Kamboja. Maka status kewarganegaraan Efran disebut titik-titik. Nah, kita bahas dulu, ini kan ada tempat ya, pasti hubungannya dengan ius soli dan ius sanguinis. Kalau ius soli, solid ya, tanah padat. Jadi intinya tuh berdasarkan tempat kelahiran ya, ius soli. Nah, kalau untuk yang sanguinis berarti kebalikannya, berdasarkan keturunan, berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Kalau yang termasuk atau yang menganut ius soli itu negara apa aja? Ada Amerika, Kamboja, Brasil, dan Kanada. Kalau yang ius sanguinis itu Belanda, Inggris, Jerman, dan Filipina. Nah, di sini orang tuanya atau Aurora dan Alvino itu kan Filipina. Berarti kan dia pakainya yang ini. Mana yang ini ya? Yang ius sanguinis, jadi berdasarkan keturunan. Kemudian pindah ke Kamboja. Kamboja itu masuknya yang ini ya, ius soli. Nah, si Efran itu lahir di Kamboja. Berarti kan menurut pemerintah Kamboja, Efran itu kewarganegaraannya Kamboja ya kan, warga negara Kamboja. Karena dia lahir di Kamboja, ini kan ius soli berdasarkan tempat lahirnya. Nah, ini dapat tuh kewarganegaraan yang Kamboja dapat. Tapi si orang tuanya itu kan Filipina berdasarkan keturunan, dan orang tuanya tuh masih warga negara Filipina. Jadi dia juga dapat warga negara Filipina gitu. Nah, otomatis si Efran itu punya 2 kewarganegaraan. Sama Filipina ya diakui karena orang tuanya itu kan Filipina, ius sanguinis. Sama yang ini Kamboja juga diakui karena lahirnya di Kamboja. Berarti jawabannya itu yang mana? Kalau yang A, apatrid itu tidak punya kewarganegaraan. Bipatrid itu punya 2 kewarganegaraan. Opsi itu adalah hak memilih kewarganegaraan, repudiasi hak menolak kewarganegaraan. Otomatis jawabannya tadi ya, karena punya 2 kewarganegaraan, jadi bipatrid. B, 2. Sebelum membahas soal yang berikutnya, kita akan membahas dulu tentang respirasi aerob atau respirasi sel atau respirasi internal. Intinya terjadi di dalam sel. Yang pertama, karena ada 3 tahap ya. Yang pertama adalah glikolisis, kemudian siklus Krebs, dan transfer elektron. Cuma sebenarnya ada 4 tuh, ada tahap di antara glikolisis dan siklus Krebs. Tapi kalau di modul itu lebih fokusnya ke 3 tahap itu, jadi kita ngikut aja. Nah, untuk detailnya atau teman-teman pengen bisa membayangkan, teman-teman bisa cek video animasi tentang respirasi aerob. Salah satu videonya aku bakal taruh di deskripsi video ya. Jadi yang pertama kan tadi glikolisis. Glikolisis itu apa? Glikolisis itu adalah proses glukosa dipecah dalam sitoplasma menjadi 2 molekul pirufat 3 karbon baik secara aerobik maupun
anaerobik. Jadi intinya ini glukosa jadi ATP atau energi ya, intinya energi, dan asam pirufat. Terjadinya di sitoplasma. Kemudian yang tahap kedua adalah siklus Krebs, yaitu proses pengangkutan molekul pirufat ke dalam matriks mitokondria secara aerobik dengan menggunakan molekul 2 karbon atau asetil-CoA yang berasal dari pirufat dan menghasilkan karbon dioksida. Nah, jadi aslinya tuh pirufat itu jadi asetil-CoA itu di tahap yang sebelumnya. Cuma di sini di skip ya. Langsung ke tahap yang ketiga, transfer elektron terjadi di dalam membran dalam mitokondria, yaitu proses masuknya pembawa energi atau NADH memasuki rantai transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Nah, ini adalah beberapa produknya. Untuk detailnya teman-teman bisa browsing lagi kalau teman-teman penasaran ya. Tapi kalau misal enggak, ya udah ini aja udah cukup ya daripada tambah pusing gitu sih. Langsung ke soal nomor 4. Pada respirasi aerob terdapat 3 tahap, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron. Berikut ini yang sesuai antara proses tahapan dan lokasi adalah titik-titik. Jadi kalau tadi tahap yang pertama glikolisis itu terjadi di sitoplasma, ya kan? Glikolisis itu di sitoplasma. Oke, kita cek. Oke, berarti yang benar cuma yang B ya. Otomatis sudah jelas jawabannya yang B. Kita cek lagi kalau siklus Krebs itu masuknya di ini, matriks ya kan, matriks mitokondria. Dan yang terakhir, tahap terakhir itu adalah transfer elektron. Ini terjadi di dalam ini, membran dalam mitokondria. Soal nomor 5, bila resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah titik-titik. Ini itu masuk ke materi hukum Newton. Kan ada 3 tuh, hukum 1, 2, dan 3. Ini masuk ke hukum 1 Newton yang berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Jadi intinya ketika sigma atau resultan ya, atau jumlah F gaya sama dengan 0, itu cuma ada 2 kemungkinan. Kalau enggak bendanya bakal diam, kalau enggak ya bendanya bergerak tapi gerak lurus beraturan. Nah, yang di sini tuh kan enggak ada opsi diam. Otomatis kita pakai yang GLB. GLB itu apa sih? GLB itu adalah gerak lurus beraturan. Artinya apa? Artinya kecepatannya adalah tetap atau konstan. Intinya enggak mengalami percepatan gitulah. Nah, berarti yang mana nih? Kalau yang A, kecepatan selalu tetap meski waktunya berubah-ubah. Nah, iya ya, benar ya. Jawabannya itu yang A. Kalau yang B, percepatannya yang tetap itu bukan GLB, tapi dia masuknya ke yang GLBB. Jadi kalau GLBB kecepatannya berubah-ubah, cuma berubahnya teratur. Misalnya 2, 4, 6, 8 itu kan teratur, masuknya ke GLBB. Tapi kalau GLB itu ya kecepatannya 2 ya 2 terus sampai kapanpun. Sebelum membahas soal yang berikutnya, kita bahas dulu tentang senyawa dan campuran. Contoh senyawa itu adalah air, garam, ini juga garam termasuk ya, H2O itu air, NaCl adalah garam. Untuk contoh campuran misalnya air garam atau larutan garam, terus juga ada campuran pasir dan batu, itu cuma contoh ya. Kita bahas dari penyusunnya. Kalau senyawa disusun oleh 2 atau lebih unsur, ini ya, unsur H dan unsur O. Kalau yang ini unsur Na dan unsur Cl. Kalau yang campuran disusun oleh beberapa unsur atau beberapa senyawa, ya kan, ini dari senyawa air dan senyawa garam. Sifatnya, kalau untuk senyawa itu berbeda dari unsur penyusun senyawa. Contohnya gini, H itu kan hidrogen, O itu oksigen. Nah, hidrogen dan oksigen kan mereka gas, jadilah air, zat cair, beda kan? Kalau yang campuran, sifat campuran sesuai dengan sifat unsur-unsur penyusun campuran masing-masing. Intinya masih ada sifat-sifatnya. Contohnya air, garam, masih ada asin-asinnya kan? Nah, berarti itu masih sesuai dengan penyusunnya. Untuk proses pembentukan, senyawa itu melalui reaksi kimia. Kalau yang campuran itu melalui perubahan fisika, bukan melalui reaksi kimia.
Kalau yang perbandingan massa, kalau untuk yang senyawa itu perbandingan massa unsur penyusun senyawa tetap dan tertentu. Nah, contohnya ini nih, kita kan tahu kalau untuk membentuk air ya hanya pasti 2, O-nya 1. Nggak bisa kalau hanya 2, O-nya 3, nggak jadi air nanti. Tapi kalau untuk campuran, perbandingan massa zat penyusun campuran tidak tentu, pokoknya bebas lah ya. Mau airnya segelas, garamnya sendok, mau airnya segelas, garamnya 5 sendok, itu tetap jadi air garam kan. Kalau untuk cara pemisahan, senyawa itu melalui proses kimia. Unsur-unsur penyusun senyawa dapat dimisahkan. Kalau untuk yang campuran, itu melalui proses fisika. Unsur penyusun campuran dapat dipisahkan. Contohnya kalau misal yang campuran kita mau misahin pasir sama batu, ya udah ya tinggal dipakai saringan, itu kan masuk ke proses fisika. Jadi untuk campuran pakai fisika, kalau yang senyawa pakai kimia. Soal nomor 6. Perhatikan sifat-sifat materi berikut. Sifat senyawa ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Mana nih yang termasuk senyawa? Nomor 1, terbentuk dari 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asal. Ini masih punya sifat zat asal, masih ada kerasa asin-asinnya gitu ya, kalau air garam kan. Berarti masuknya ke campuran. Kalau nomor 2, dapat diuraikan menjadi bagian yang lebih sederhana. Yang jelas ini tuh bukan unsur, jadi bisa campuran ya bisa senyawa ya, dua-duanya bisa. Kalau nomor 3, terbentuk dari 2 zat atau lebih dengan perbandingan massa tetap. Nah, ini massanya tetap, otomatis pasti senyawa, ya kan? Kayak tadi H2O hanya 2, O-nya 1. Nomor 4, komponen-komponen penyusunnya dapat dipisahkan kembali secara fisis atau secara fisika. Contohnya yang tadi, batu, pasir tinggal disaring aja ya, masuknya ke campuran. Otomatis di sini pertanyaannya yang senyawa ya. Senyawa itu otomatis yang 3 masuk ya. Pasti 3 ada yang ada angka 3-nya gitu. Terus nomor 2 ya. Nomor 2 dan 3, jawabannya itu yang C. Soal nomor 7, perhatikan uraian berikut ini. Pengaruh globalisasi dalam aspek politik ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nomor 1, modal asing secara bebas masuk ke suatu negara. Di sini modal asing pasti ngarahnya lebih ke ekonomi. Yang kedua, dapat mempengaruhi pada melemahnya kedaulatan negara. Nah, ini yang ke politik. Kalau nomor 3, terjadi persaingan harga pada semua macam kebutuhan, ini juga lebih ngarahnya ke ekonomi. Nomor 4, organisasi internasional yang kuat dapat lebih berkuasa. Ini politik. Jadi jawabannya itu yang nomor 2 dan nomor 4 yang D. Soal nomor 8. Pak Ruslan seorang karyawan swasta di toko sepatu dengan pendapatan pas-pasan. Istrinya yang bernama Bu Salma adalah seorang ibu rumah tangga. Oleh karena itu, penghasilan suaminya pas-pasan, Bu Salma harus bijaksana menggunakan penghasilannya agar cukup untuk dibelanjakan. Ia seminggu sekali di pasar tradisional. Berdasarkan pernyataan tersebut, tindakan yang dilakukan oleh Bu Salma didorong oleh titik-titik. Yang jelas ini penghematan ya, menyesuaikan dengan pendapatannya. Jadi pengeluarannya disesuaikan. Otomatis masuknya ke prinsip ekonomi. Jadi ini salah. Nah, yang mana nih produsen, konsumen atau distribusi? Karena di sini Bu Salma itu posisinya itu membeli ya, tadi kan membelanjakan atau membeli barang kebutuhan ya kan. Intinya membeli. Jadi lebih masuknya ke yang konsumen. Jawabannya yang B, prinsip ekonomi konsumen. Demikian video pembahasan soal-soal mini tryout. Untuk soal-soal yang berikutnya akan dibahas di video part 2. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Kalau yang video part 2-nya udah rilis, teman-teman bisa langsung cek videonya. Terima kasih.